Ya, di bulan lalu Kak Yogi bilang umur umat Nabi Muhammad cuma berapa sayang? Antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu. Ya sebentar banget kok, kita cuma mampir doang nih di bumi Allah yang hari ini lagi banyak kolornanya. Ya kan? Yang hari ini lagi banyak corona ya, lagi banyak coronanya. Ya kita cuma sebentar kok. Ya, maka nggak apa-apa ada virus corona. Ya, tinggal kita minta sama Allah, berdoa. Ya, ntar kalau Allah mau virusnya bisa menghilang kok. Virus itu bergerak ke sana kemari ada di muka bumi atas kehendak Allah, adik-adik. Ya, maka ketika hari ini Allah menghendaki virusnya bergerak, ya kita berdoanya sama Allah, minta sama Allah, ya Allah hilangkan virusnya dari muka bumi. Gitu ya. Nah, sekarang adik-adik, ini kayak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu kita di dunia ini pasti berlalu. Dan jangan sampai kita menganggap saya mah hidupnya selamanya, ya. Saya mah nggak mau ngerasain hari kiamat, misalkan. Ya, ini kepercayaan orang-orang kafir, adik-adik. Ya, bahkan mereka sempat membuat film, ya. Namanya film apa? 2012 dahulu, sempat terkenal banget filmnya. Ya, filmnya film orang-orang kafir dan mereka membuat film terjadi gempa, terjadi tsunami, air lautnya tumpah. Tapi mereka bisa selamat. Mereka naik kapal, mereka bisa selamat. Padahal di hari kiamat, nggak ada orang yang bisa selamat. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang dahulu juga punya nenek moyang, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Karena Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu." Ya, dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Nah, Allah berfirman, orang-orang kafir itu mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Orang kafir, adik-adik, nggak percaya sama yang namanya hari kiamat. Ya, mereka bilang, kalau misalkan nanti kita udah selesai, ya udah kita tidur. Ya, kita tidur aja terus selama-lamanya. Sampai-sampai mereka bikin kuburan yang ada AC-nya. Ya, udah pernah dengar ceritanya belum? Belum ya? Masa ada kuburan dipasang AC? Ya Allah, ya. Emangnya kontrakan dipasang AC, ya. Nah, itu rumahnya adik-adik, ya. Kuburannya bahkan sebagian orang-orang yang lebih gulu lagi, lebih berlebihan lagi, ya. Mobilnya ikut dikuburkan di dalam kuburannya. Benda-benda kesayangannya ikut dimasukin. Ya, kenapa? Karena orang kafir nggak percaya sama yang namanya hari kiamat. Maka kita nggak boleh begitu adik-adik. Ya, kalau kita sudah meninggal, ya duit, duitnya mau banyak, duitnya mau berapa koper dimasukin ke alam kubur, nggak bisa membantu. Ya, nggak akan bisa mengurangi azab. Nggak akan bisa membeli nikmat di alam kubur. Yang bisa menemani kita di alam kubur itu adik-adik, cuman kesolehan kita dan amalan kita pada hari ini di muka bumi. Jadi adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh ikut-ikutan orang kafir. Ya, kita seorang muslim berkeyakinan dan kita percaya bahwasanya nanti bumi ini akan hancur. Mata ini akan terpejam, gigi ini akan rontok, ya, dan seterusnya. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, ya, hari kiamat itu adalah sebuah hari yang sangat mengerikan. Ya, hari yang sangat-sangat sulit untuk dibayangkan. Ya, saking besarnya, saking mengerikannya, saking dahsyatnya kejadian di hari kiamat, adik-adik, Allah sampai menceritakan dalam Al-Quran di begitu banyak surat dengan begitu banyak nama. Bahkan Ibnu Katsir, ya,
dalam kitabnya mengatakan bahwasanya nama hari kiamat itu dalam Al-Quran sampai 80. Allahu Akbar. 80 nama adik-adik. Kalau ini nih namanya cuma satu, Yogi doang. Ya, nggak ada nama yang lain. Cuma satu aja adik-adik. Tapi hari kiamat begitu banyak adik-adik. Ya, kenapa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dikatakan bahwasanya an-sirra fi ta'addudi asma'i yaumil qiyamati anna kullama azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu wa kasurat asma'uhu. Apa sih rahasianya? Nah, ini yang harus adik-adik pelajari pada sore hari ini ya. Apa sih adik-adik rahasia dari banyaknya nama-nama hari kiamat? Kata Imam Qurtubi, anna kullama azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu. Setiap yang urusannya besar, setiap segala sesuatu yang urusannya dahsyat, ta'addadat sifatuhu, maka akan banyak sifatnya. Wa kasurat asma'uhu, dan banyak nama-namanya. Fal qiyamatu lima azuma amruha wa kasurat ahwaluha sammahallahu ta'ala fi kitabihi bi asma'in adidatin wa wasofaha bi awsof katsirah. Hari kiamat karena begitu dahsyatnya, bayangin surat apa kalau supaya kita ingat dengan hari kiamat yang dibaca? Ada yang masih ingat nggak? Di pekan lalu, di bulan lalu. Supaya kita ingat dengan hari kiamat, baca surat. Masih ingat nggak? Iza syamsu kuwirat, ya, wa izan nujumu kadarat, ya. Nah, di sana adik-adik, ya bayangin bagaimana mungkin air laut, ya air laut yang sekarang tenang, ada kapalnya di atas, ya kan? Ada udangnya di bawah, ada ikannya di bawah, ya. Suatu saat nanti akan digulung oleh Allah. Langit yang tinggi juga akan digulung oleh Allah. Ya, nggak terbayang. Kemarin aja, waktu ada waktu ada seperti bom ya, ledakan ya. Adik-adik pernah mendengar nggak kabarnya? Ledakan di negeri Lebanon atau Libanon. Ya, meledaknya, ya, itu sampai puluhan kilo, 10 kilometer terkena imbasnya, terkenangnya. Wush. Padahal kalau dilihat dari atas, hanya kecil adik-adik yang kena. Tapi yang meninggal banyak. Ya, bayangin bagaimana dengan hari kiamat. Bukan cuma Lebanon yang kena, Indonesia, Australia. Semua benua dihancurkan, matahari digulung nanti. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Bintangnya jatuh, wah, nggak jelas lagi udah. Ya, makanya dengan begitu besarnya, dengan mengerikannya kejadian di hari kiamat, maka namanya menjadi banyak. Ya, jadi nanti kalau kayak ditanya, kenapa sih adik-adik nama hari kiamat itu banyak? Karena hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Adalah hari yang sangat mengerikan. Ya, kejadian-kejadiannya sangat begitu menakutkan buat manusia yang kecil ini. Ya, itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi ada rahasianya ketika nama-nama itu banyak. Ya. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama yang akan Kak Yogi sebutkan bersama kalian ya di kesempatan sore hari ini, pertama Allah mengatakan hari kiamat itu dengan nama hari kiamat. Ya, yang pertama namanya adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat atau yaumul qiyamah. Ya, Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Surat apa itu ya?
surat Al-Qiyamah. Ya, kenapa Kak Yogi dinamakan surat Al-Qiyamah? Ada rahasianya adik-adik. Ya, ada rahasianya. Jadi, setiap nama yang banyak itu ada rahasianya. Kenapa ya dinamakan dengan hari kiamat? Ya, itu kenapa ya dinamakan Yogi? Itu kenapa ya dinamakan Muhammad? Ya, itu kenapa ya dinamakan apalah misalnya ya, bebas lah apa aja deh ya. Itu kenapa sih dinamakan dengan Ahmad misalkan? Pasti ada alasannya. Nah, kenapa namanya hari kiamat? Karena nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk. Ya. Bagaimana kejadiannya? Wallahu a'lam. Kita akan berdiri adik-adik. Allah berfirman, Allah mengatakan, liyaumin azim. Terus, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar, untuk hari yang besar, ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri, ya, berdiri di hadapan Allah adik-adik subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangin kita berdiri nanti. Kalau sekarang adik-adik berdiri sedikit, Mi, pegel, Mi. Ya udah, duduk. Ya. Mi, sakit, Mi. Ya, oh ya udah, ya sana. Dan tiduran di mobil, misalkan. Ya kan? Tapi kalau di hari kiamat nggak bisa. Ya, Mi, pegel, Mi. Umi nggak mau nolongin. Ya, Umi, Abi nggak akan kenal lagi sama kita nanti di hari kiamat. Ya, karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing adik-adik sekalian. Maka untuk hari di mana nanti kita berdiri, berdirinya lama adik-adik. Ya, nggak sebentar. Karena kita menanti. Ya, karena kita menanti nantinya. Menanti hisab. Ya, kepanasan. Ya, kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dan seterusnya. Ya, kita, gimana? Gak enak rasanya, gitu ya. Maka dari itu untuk hari yang sangat dahsyat itu persiapkan amalan saleh. Ini nama hari yang pertama, ya. Kayak diulang adik-adik. Nama yang pertama adalah hari kiamat. Kenapa kok Yogi dinamakan hari kiamat? Soalnya pada hari itu kita akan berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang, yuk kita siapin bekal yang banyak supaya nanti kalau kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak ketakutan. Ya, kita nggak sedih hatinya. Allah, aduh, aku di dunia jarang sholat. Aduh, aku di dunia jarang ngaji. Aduh, aku waktu di dunia perempuan gak pakai kerudung lagi. Aduh, jangan. Siapin bekal dari sekarang. Alhamdulillah aku di dunia sholat. Alhamdulillah di dunia aku mengaji. Alhamdulillah di dunia aku banyak bersedekah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Oke, ada pesan dari Umu Ahmad. Nanti insya Allah akan ada hadiah. Ya, hadiahnya akan ada hadiah mobil katanya. Oke, siap. Ya, hadiahnya mobil. Ya, mobil angkot yang udah nggak bisa kepake. Oke? Baik. Kita lanjutin tentang saleh ya. Nah, kita gerak-gerak dulu lah. Aduh. Lah, gerak-gerak dulu yuk. Gerak dulu. Biar nggak pegel. Ya. Kalau mau minum, minum dulu. Ya. Yang penting jangan tidur ya. Minum dulu. Ya. Oke. Dah, kayak gimana lagi ah. Ada 265 peserta pada kesempatan sore hari ini ya. Barakallahu fikum. Kayak Yogi minta maaf kalau Kayak Yogi nggak bisa menyapa satu-satu. Tapi Kayak Yogi senang dengan kehadiran adik-adik semuanya. Barakallahu fikum. Ada Rania. Oke, Rania. Masya Allah Rania. Ada Yusuf juga. Ya, murid Kak Yogi. Barakallahu fikum. Kita lanjutin ya sayang ya.
Nah, itu yang pertama sayang ya. Dinamakan dengan hari kiamat. Kenapa? Karena kita akan berdiri adik-adik. Ya, jadi kita udah nggak ingat lagi sama sesuatu di dunia yang pernah kita miliki. Ya. Kemudian adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang kedua, ya, nama yang kedua yang Kak Yogi berikan sama kalian. Sebenarnya ada banyak ya. Mungkin kajian ini kita bagi dua nantinya supaya adik-adik bisa mencerna semuanya. Oh iya, kalau adik-adik mau baca buku, ada buku tentang hari kiamat, namanya buku Asyratus Sa'ah. Ya, nama bukunya Asyratus Sa'ah. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Karyanya Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Nah, kita lanjutin. Yang kedua adalah Yaumul Wa'id. Ya, Yaumul Wa'id. Apa sih kayak Yaumul Wa'id itu? Yaumul Wa'id adalah hari yang dijanjikan. Ya, hari kiamat disebut sebagai hari yang dijanjikan. Kenapa Kak Yogi kok disebut hari yang dijanjikan? Allah berfirman dalam surat Qaf, wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Ya, wa nufikha fis sur, ditiupkan sangkakalanya. Ya, kemudian zalika yaumul wa'id. Hari yang dijanjikan. Adik-adik, kalau Kak Yogi ya, terkadang kalau Kak Yogi janji, Kak Yogi suka lupa, ya. Apalagi Kak Yogi bilang nanti ada tugas ya. Kadang-kadang Kak Yogi, oh iya, tadi ngasih tugas lupa lagi mau ngirimnya. Apalagi semenjak belajar online, ya banyak tugasnya ke sana kemari, ya kan? Kak Yogi suka lupa sama janji kadang-kadang. Kalau nggak diingetin, Kak Yogi kan janji mau ngasih tugas. Oh iya, sampai lupa. Tapi kalau Allah adik-adik tidak mungkin lupa. Mustahil. Ya, Allah gak mungkin lupa terhadap janjinya. Jikalau sudah dikatakan akan terjadi hari kiamat, maka hari tersebut pasti datangnya. Ya, jadi buat orang-orang yang tidak beramal soleh, adik-adik nggak bisa bersantai-santai. Hari kiamat, adalah paling Allah lupa ntar sama hari kiamat. Subhanallah yamma yasifun. Gak boleh kita mensifati seperti ini adik-adik. Ya, Allah mustahil lupa. Ya, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti. Gak mungkin janjinya hari kiamat diundur dulu ya, misalkan. Gak mungkin. Mustahil adik-adik. Kalau kata Allah sudah terjadi atau akan terjadi, maka kun fayakun. Gitu adik-adik ya. Jadi kalau kita tahu sesuatu yang pasti, maka kita akan sangat senang menantinya. Ya, andaikan adik-adik dijanjikan gini, buat kalian yang hari ini mengaji, besok di hari Minggu jam 8 akan dikasih hadiah, ya, akan dikasih hadiah dan uang tunai 100 juta rupiah. Wah, ya misalkan. Pasti Kak Yogi yakin apa sama kalian, ntar malam kalian gak bobo, ya, males makan, biasanya gitu ya. Oh, kalian males main, nungguin kapan jam 8-nya, karena kepastiannya adalah jam 8. Kenapa kita tidak menunggu hari kiamat dengan memperbanyak amalan soleh? Ya, soalnya kalau janjinya Allah itu pasti. Sedangkan janji dari manusia terkadang tidak ditepati. Nah, untuk hari yang pasti itulah siapkan bekal kita semuanya. Ini yang kedua. Oke, dari Yaumul Wa'id atau hari yang dijanjikan tadi ada dalam surat Qaf ayat yang ke-20. Ya, surat Qaf ayat yang ke-20. Kemudian yang ketiga yang banyak sekali disebutkan sama orang ya adalah nama hari kiamat, salah satunya adalah Al-Yaumul Akhir. Ya, hari akhir.
Ya, banyak banget nih disebutin hari akhir. Namanya terakhir, ya, yang namanya terakhir, ada sesuatu lagi nggak setelahnya? Pasti tidak ada. Ya, kalau dikatakan ini busway yang terakhir, berarti setelah jam ini nggak ada lagi busway. Ya, ini kereta yang terakhir. Oh, berarti setelah ini nggak ada kereta lagi, gitu ya. Ini angkot yang terakhir, berarti habis ini angkotnya udah nggak ada lagi, besok lagi adanya, gitu ya. Maka disebut akhir. Nah, sekarang adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak menyebutkan nama hari kiamat dengan al-yaum al-akhir atau hari akhir. Limaza? Lianna la yauma ba'dahu fid dunya. Tidak ada hari berikutnya di dunia. Kalau sekarang kan hari Sabtu, ya kan? Besok masih ada hari apa besok? Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Hari apa besok? Hari Ahad, hari Minggu, ya kan? Besok ada hari Minggu, besok lagi di Senin, ya Allah sekolah lagi. Ya, ada hari Senin, ya, ada hari Selasa, habis Selasa ada hari Rabu, habis hari Rabu ada hari Kamis, habis hari Kamis ada hari Jumat, masih ada harinya. Maka nggak dikatakan yaumul akhir. Tapi kalau hari kiamat dinamakan hari akhir. Kenapa? Karena nggak ada lagi hari setelahnya. Habis. Habis bener adik-adik. Ya, nggak ada lagi ceritanya memulai kehidupan baru tetap di bumi yang sama. Tidak. Ya, harinya sudah berganti. Kehidupan yang tadinya fana akan menjadi kehidupan yang kekal di negeri akhirat. Ya, hari-hari yang berlalu di dunia tidak ada lagi dan berganti dengan hari-hari di negeri akhirat. Hari-hari yang melelahkan di dunia, hari-hari yang penuh dengan kepusingan, ya, kelelahan, hari-hari di mana kita harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hari-hari di mana kita terkadang berbuat dosa, terkadang kita meraih pahala, akan selesai ceritanya dan diganti dengan kehidupan di negeri akhirat. Ya, dan kehidupan negeri akhirat selamanya. Gak mungkin lagi berubah-ubah. Kalau dia di neraka, maka ditakdirkan ke dalam neraka, khalidina fiha. Kecuali dengan izin Allah diangkat lagi. Ya, yang di surga, maka selama-lamanya berada di surga. Kembali muda semuanya. Ya, nggak ada orang tua, nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek di dalam surganya Allah. Ya, semuanya sebaya, umurnya sama, ya, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua, ya, nggak ada lagi ntar giginya copot ompong, ih lagi senyum giginya ompong misalkan, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi yang rambutnya rontok misalkan, botak nih kayak Yogi misalkan, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi yang seperti itu, ya, semuanya sebaya, semuanya Allah abadikan, kenikmatannya abadi, ya, kesenangannya abadi, nggak bohong kesenangannya. Kalau di dunia adik-adik kesenangannya bohong, ya kan? Katanya jalan-jalan nggak capek, padahal jalan-jalan capek nggak? Capek, ya kan? Jalan-jalan macet lagi, ya kan? Udah macet, oh, ayah atau abi ngomel-ngomel di jalan lagi bawa mobil misalkan, ya, macam-macam deh keadaannya, tetap capek. Entar katanya jalan-jalan enak tapi kadang dimarahin juga sama si emak misalkan, ya, emak ngomel-ngomel di jalanan misalkan, tetap aja capek. Apa sih yang nggak capek di dunia ini adik-adik ya? Tapi nanti di negeri surga, di akhirat adik-adik nggak capek lagi, emak juga nggak ngomel, ya kan? Bapak juga udah nggak ngomel-ngomel lagi, nggak ada yang marahin adik-adik. Adik-adik bahagia, insya Allah. Semua bahagia. Abi, Umi, emak, bapak, ya, semuanya bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini nama yang ketiga. Dalilnya adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-177. Ya, jadi di surat Al-Baqarah Allah mengatakan tentang banyak tempat, ya, banyak tempat Allah berfirman dengan kata hari akhir. Artinya nggak ada hari lagi, ya, selesai sudah di dunia. Ceritanya berganti dengan cerita di negeri akhir.
Nah, kemudian adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya. Sudah berapa nama hari kiamat yang kita catat, sayang? 3 ya, sayang ya. Pertama ada hari kiamat, ya kan? Kenapa kok dinamakan hari kiamat, Kak Yogi? Soalnya kita nanti akan berdiri, ya. Yang kedua namanya adalah Yaumul Wa'id atau hari yang dijanjikan. Karena harinya pasti dan Allah yang janji pasti datang deh. Kemudian yang ketiga adalah apa, sayang? Al-Yaum Al-Akhir. Ya, hari akhir. Kenapa? Nggak ada hari-hari lagi setelah itu. Adanya kehidupan di negeri akhirat. Kemudian nama yang keempat, ya, nama yang keempat, yang ini adik-adik harus fokuskan. Ya. Yang keempat, nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Ya, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hari perhitungan. Nah, hari perhitungan. Ya. Kenapa Kak Yogi dinamakan hari perhitungan? Emang hitung-hitung? Siapa namanya? Mikan sama Moza. Bukan hitung-hitung duit lagi ya. Berapa? Ya, 2.000 ya dah nih, 2.000. Bukan hitung-hitung duit lagi. Ya, udah nggak ingat sama yang namanya, sekali lagi nggak ingat lagi yang namanya duit, adik-adik. Ya, udah nggak ingat lagi sama yang namanya uang, teman-teman. Ya, ketika sudah hari kiamat, yang ada kita menunggu yang namanya hisab ataupun perhitungan. Ya, hisab itu adalah menghitung amalan-amalan kita. Ya, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Dalam surat Shad ayat yang ke-53. Inilah hari yang dijanjikan kepada kalian. Ya, hari apa, sayang, namanya? Hari perhitungan. Ya, semuanya tercatat di sisi Allah. Nggak ada yang terlewat. Ya, makanya kalau hari ini adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perbuatan, ingat, perbuatan kita itu semua dicatat oleh Allah. Semuanya. Ya, kita ke sini dicatat, kita di sana juga dicatat. Semuanya dicatat. Perkataan kita juga dicatat. Ya, Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dicatat juga berkatanya di sini. Bilang yang kasar sama Umi dan Abi dicatat. Ya, bilang kebaikan juga dicatat. Semuanya dicatat. Ya. Dan nanti kita nungguin ya yang namanya perhitungan satu-satu, adik-adik. Yogi, terlama banget dong, Kak. Kan manusia di muka bumi ini banyak banget. Apalagi nanti yang dihisap sejak Nabi Adam. Ya, manusia dari zaman Nabi Adam kemudian semuanya dibangkitkan. Ya, banyak banget manusia dibangkitkan, semuanya berkumpul di hadapan Allah. Kemudian berdiri nungguin ditanya, "Hei, nama siapa?" Nama Maida misalkan. Dari mana? Dari Bandung misalkan. Wah, nggak gitu ya Maida ya. Oke, buat teman-teman semua. Nggak begitu juga ya. Wallahu a'lam seperti apa kejadiannya, karena itu hal gaib. Kita hanya beriman bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah. Dan apa sih yang pertama kali ditanya oleh Allah? Ada yang tahu nggak apa yang pertama kali? Amalan apa yang ditanya sama Allah? Apa, Ari? Kasih kayak di kode aja. Kagi melihat Ari kok. So, 6 Ari dari Jakarta. Sholat. Nah, Ari dari Jakarta menjawab. Barakallahu fikum, Ari. Ya, Ari menjawab sholat. Ya, Alina juga menjawab sholat. Sholat adik-adik ditanya pertama kali. Enggak ditanya nanti sama kalian, kamu puasa nggak? Kamu puasanya berapa hari? Belum, adik-adik. Ya, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, kalian akan ditanya tentang sholat kalian. Bagaimana sholatnya?
Ya, sholat zuhurnya mantap, sholat asarnya tepat waktu, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuhnya, semuanya ditanya oleh Allah. Ketika jawaban sholat kita sempurna, jawaban sholat kita baik di hadapan Allah, maka berikutnya akan mudah. Tapi kalau sholatnya, kamu sholat subuh enggak? Bangunnya jam 7, misalkan. Ya, eh, kamu sholat asar enggak? Lupa lagi main layangan, misalkan. Ya, enggak boleh seperti ini. Utamakan sholat. Ya, makanya Kak Yogi, biasanya kalau ngajar, apalagi kalau sore jam 4 misalkan, Kak Yogi harus tanya dulu. Ya, teman-teman udah sholat asar belum? Ya, kalau belum sholat asar, Kak Yogi nggak mau teman-teman belajar sama Kak Yogi. Kak Yogi begitu. Kenapa? Karena teman-teman nanti sampai dewasa yang pertama kali ditanya adalah sholat. Ya, dan kalau adik-adik mau bahagia, adik-adik mau senang, adik-adik mau happy, perbaiki sholat adik-adik. Ya, perbaiki sholatnya supaya nanti di hari hisab ketika dihitung amalannya, nama A, sholatnya bagus 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 bagus, wah, catatan amalan kebaikannya baik. Ya, kalau catatan amalan kebaikannya baik, masuk surga apa neraka? Masuk surganya Allah. Ya, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Dia akan kembali kepada keluarganya nanti dengan keadaan gembira. Masya Allah. Ya, diberikan catatan amalan kebaikan. Ya, wa amman utiya kitabahu wara azhri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kalau diberikan catatan tangan kiri dari belakang nih, menandakan keburukan, ya, dia akan menjadi orang yang rugi wa yasla sa'ira. Ya, maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, jangan sampai nanti ketika dihitung-hitung amalan kita sedikit. Perbanyak amalannya. Ya, perbaik catatan amalan kita agar kita di hadapan Allah kelak jadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Doa untuk semua adik-adik, dan Kak Yogi mohon doa supaya Kak Yogi dimudahkan juga, gitu ya. Kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang kelima, yang terakhir, ya, yang mungkin adik-adik jarang dengar. Nah, nama yang terakhir adalah Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Ya, sering kita baca. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak tahu artinya. Ya, sehingga menganggap ketika ada imam baca surat Al-Qari'ah, dia masih bisa ketawa-ketawa. Bercanda sholatnya. Nggak serius. Al-Qari'ah. Ya, sambil bercanda dengan temannya. Al-Qari'ah. Imamnya lagi baca Al-Qari'ah, dia bercanda sama temannya. Buah! Ya, atau narik peci temannya, lempar-lempar. Padahal imamnya lagi bercerita tentang hari kiamat. Ya, apa sih qoro'ah? Al-Qari'ah itu artinya ketukan keras. Ya, ketukan keras adik-adik. Apa yang terjadi, Kak? Wallahu a'lam. Ya, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun, bukan mun ya. Kalau mun tadi dalam surat Al-Mutaffifin, yauma yakunun, nun n. Nah, yauma yakunun nasu kal madza kal farash al mabthus wa takunul jibalu kal ihnil. Bayangin manusia berterbangan seperti angan-angan, gunung-gunung juga sama. Ya, mengerikan hari kiamat itu. Dan salah satu namanya adalah Al-Qari'ah, yang artinya ketukan keras. Jadi mulai saat ini jangan macam-macam kalau ada imam baca surat Al-Qari'ah, kalau kalian lagi sholat berjamaah misalkan. Ya, imamnya lagi baca surat Al-Qari'ah, kalian harus menunduk banget, khusyukkan sholatnya. Ya Allah, itu kan tentang hari kiamat. Hari di mana nanti bumi hancur, hari di mana aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya apapun sholatnya, ya apapun yang dibaca sama imam, adik-adik tetap nggak boleh bercanda sholatnya ya. Namun adik-adik coba fokuskan, karena hari ini adik-adik udah belajar Al-Qari'ah itu namanya hari kiamat, maka kalau ada imam atau orang baca surat Al-Qari'ah, diam, renungkan.
bayangkan bahwasanya Allah akan menghancurkan bumi ini sehancur-hancurnya dan kita akan digantikan dengan kehidupan yang lebih baik insya Allah Ta'ala di negeri akhirat. Gitu ya sayangnya, ini 5 nama yang Kak diajarkan kepada kalian. Pertama adalah hari kiamat. Kedua, yaumul wa'id. Ketiga, al-yaum al-akhir atau hari akhir. Ya. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab atau hari pembalasan. Kenapa dinamakan dengan hari pembalasan tadi? Karena semua amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihisab. Kemudian yang terakhir adalah al-qari'ah ya atau ketukan keras. Ya. Kenapa? Karena pada hari itu gunung hancur dan semuanya hancur, keras sekali. Ya, dan masih banyak nama-nama yang lainnya seperti Allah berfirman al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ya, al-haqqah, hari yang hak, pasti. Ya, yang benar adanya, gitu ya. Dan nama-nama yang lainnya. Insya Allah kita akan pelajari nama-nama yang lainnya pada sesi berikutnya. Akan Kak Yogi sampaikan lagi tentang nama-nama hari kiamat dan kenapa disebut sebagai hari tersebut. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Saatnya Kak Yogi bertanya kepada adik-adik semuanya. Ada yang mencatat nggak hari ini? Ada? Wah, barakallahu fikum. Walaupun kita ngaji dari rumah mencatat ya. Sama kok adik-adik. Kak Yogi juga selalu mencatat dan Kak Yogi lebih hobi nulis dengan tangan. Ya, Kak Yogi lebih hobi menulis dengan tangan daripada harus ngetik di komputer. Ya, karena tangan tulisan kita bisa rapi dan bisa bagus itu kalau kita rajin menulis gitu sayangnya. Baik. Baik. Siapa aja nih ya yang dari jauh? Kayak mau ngeliat dulu Pegel-pegel nggak badannya? Udah pegel ya? Barakallahu fiik. Nggak apa-apa ya, korbanin sebentar waktunya buat kehidupan kita di negeri akhirat. Asya dari Citayam mencatat juga ya. Coba kalian mau lihat Asya, coba lihat. Kalian boleh ngelihat Asya? Wih, siap. Mantap. Barakallahu fiik. Seneng banget rasanya bisa melihat teman-teman ya rajin mencatat ilmu dan merenungi, meresapi kajian pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ya. Buat panitia Muhammad, ada hadiah ya buat adik-adik ya? Ada Kak Yogi. Insya Allah ada 3 untuk kuis dari Kak Yogi, 3 lagi untuk catatan Kak Yogi. Yes. Ya. Suaranya belum masuk mungkin? Ada hadiah? Ada Kak Yogi. Atau adik-adik disuruh ngasih hadiah nih? Mau dikasih hadiah atau ngasih hadiah? Ada hadiahnya Kak Yogi, insya Allah. Mau dikasih ya? Oke, siap. Tapi nanti kalau adik-adik sudah jadi orang kaya, misalkan adik-adik udah sukses, Allah mengamanahkan harta, adik-adik jangan lupa berbagi ya. Adik-adik jangan lupa berbagi sama orang lain. Gitu ya. Pesan Kak Yogi gini sayang. Kalau kita diamanahkan oleh Allah dengan banyak harta, misalkan suatu saat nanti, kebahagiaan kita itu bukan mengumpul harta kita sendirian, tapi kebahagiaan itu ketika kita membaginya kepada orang lain. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak mendoakan kalian nanti kalau sudah dewasa jadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang banyak harta, ya, orang-orang yang kaya, yang tentunya dibarengi oleh kesolehan. Ya, karena para sahabat dulu banyak juga yang kaya. Abu Bakar kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan juga kaya. Akan tetapi mereka menjadi hamba yang paling bahagia karena kekayaan mereka digunakan untuk keberkahan orang lain, bagi-bagi. Ya, jangan sayang sama harta kita untuk kebaikan orang
lain. Jangan pelit gitu ya sayang ya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya, kalau kita nggak pelit, Allah juga nggak akan pelit sama kita adik-adik. Ya, kalau kita nggak pelit, Allah akan kasih kita nanti apa yang kita inginkan. Baik, ada sebentar kayak gimana tanya dulu kepada Muhammad. Muhammad, hadiahnya buat adik-adik ya ada berapa ya hadiahnya ya? Ada 6 Kak satu. Yogi. Oh, ada 3. Ada 6. 3. 3 untuk Ada pertanyaan, 3 3 untuk untuk catatan. catatan. Masya Allah. Catatan seperti biasa bisa dikirimkan lewat Instagram Kak Yogi. Jadi nanti dikumpulkan di Instagram Kak Yogi, mau pakai inbox di itunya ya, atau di tag aja. Walaupun Kak Yogi ngelihatnya nggak bisa cepat-cepat ya sayang ya. Nah, baik. Barakallahu fikum jami'an. Pertama Kak Yogi mau tanya, siapa aja teman-teman yang dari jauh di sini, dari Jakarta? Ya, ada yang dari Jakarta ya. Jakarta ya, kan ini Jakarta ya. Oke, ada dari Jakarta. Kak Yogi kok ngeliat tadi ada yang dari Saudi ya sepertinya. Apakah Yogi salah lihat? Ada Kak? Betul ya, ada dari KSA. Iya betul. Ada sebagian murid Kak Yogi, alhamdulillah. Dan dari Bogor, ya. Barakallahu fiik, kan dari Bintaro. Udah lama gak ngaji di Bintaro ya. Oh, besok lagi ke Bintaro. Tapi kajiannya tetap online ya. Dan siapa lagi ya? Oke. Khair insyaallah ta'ala. Dari Indramayu, dari Cilegon, ya. Dari mana lagi nih? Dari Sumatera, tadi dari Pekanbaru ya. Siapa yang dari Pekanbaru tadi? Oh, ada Nadine Imtiaz juga. Oke, Nadine. Nanti Nadine harus Kak Yogi tanya. Kemudian ada dari Qatar ya. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Sudah siap? Kalau slide-slide yang terakhir Kak Yogi nggak bisa melihat wajah-wajahnya nih, nggak bisa melihat muka-mukanya nih, atau memang videonya ditutup ya? Kemungkinan Ya. ya Kak. Kalau buat adik-adik yang laki-laki disarankan, oh iya, Yogi lupa menyampaikan, walaupun kita belajarnya online selama pandemi ini, tetap kita belajar seperti seolah-olah kita berada di kelas atau kita berada di dalam masjid, ya. Jangan kajiannya sambil tiduran, misalkan, ya. Takutnya kita nggak dikasih ilmu oleh Allah. Tetap duduk rapi. Kalau pegal berdiri. Bayangkan kita sedang ada di dalam kelas, gitu ya sayang ya. Oke deh. Pertanyaan pertama adalah, siap? Nih, Kak Yogi ngasih pertanyaan sambil memainkan slide-nya begini ya, agar Kak Yogi adil. Tidak hanya di slide pertama aja yang kena, di slide terakhir juga banyak adik-adik juga nih di sini ya. Oh, benar kan ya? Ada yang dari Qatar ya. Ahlan wa sahlan. Ada Kak. Insya Allah. Baik. Pertanyaan pertama adalah, siap? Deg-degan nggak? Oke. Oh enggak. Shumail nggak deg-degan katanya Shumail. Oke, Shumail. Siap. Barakallahu fikum. Siapa yang hafal 5 nama hari kiamat? Siapa yang hafal 5 nama hari kiamat pada kesempatan sore hari ini? Barakallahu fiik. Insyaallah. Sebentar, terus. Sabar ya. Tetap keliling dulu. Masya Allah. Siapa yang hafal 5 nama hari kiamat tanpa melihat catatannya? Nggak boleh kan ngintip. Bi, apa bi? Gitu. Ada coba dihafal sendiri dong. Oke? Bismillah ya sayang ya. Gimana dulu nih siapa? Di slide terakhir kok. Gak ada yang mencoba menjawab di slide terakhir nih. Jawab. Oke. Dan tunjukkan video dulu dong. Ya, buka dulu videonya agar Kak Egi bisa melihat.
Oke. Takutnya ntar yang menjawab Abi, yang menjawab ternyata Umi dari belakang. Ya, ayo, Anda coba. Nah, sebutkan 5 nama hari kiamat yang pada hari ini sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Tetap Udah tahan beres kan, tangannya Pak? ya sampai besok. Oke. Oke, oke. Sebentar. 5 nama hari kiamat dengan hafalan yang baik ya. Oke. Ghasyan dan Ghisyin ya. Ghasyan. Siapa, Kak? Oke, Ghasyan. Oke, bisa Gasya. dibuka Ghasyan pakai peci hitam. Yang dari tadi kayaknya gini terus ya. Sebentar tadi adik ya. Kan kayak beri kesempatan buat yang lain nanti insya Allah. Ghasyan dan Ghisyin. Yang dari Bekasi ya, Kak? Umum bisa dibuka. Ya, sudah. Kayaknya nggak bisa buka ya. Baik. Ghasyan, tafadhol. Bi hifzi Silakan, Gasya. asma'i yaumi al-qiyamah. Naam. Assalamualaikum Ghasyan. Waalaikumsalam. Belum masuk suaranya sayang, ganteng? Sudah, Kak? Sudah masuk, Kak? Ya, suaranya belum masuk, Nak. Coba diulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya belum bisa mendengar nih sayang. Sudah masuk nih, Kak? Coba tes. Mungkin ada sesuatu yang belum Ghasyan. Coba lihat di pojok kiri tentang suaranya, speakernya. Udah masuk, Kak Yogi, suaranya? Nah, Sudah masuk, Kak Yogi? coba tes coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, belum masuk ya? Oke, nggak Sudah, apa-apa. sudah masuk, Kak Melihat Yogi? dari isyarat aja, ya. Yogi melihat dari isyarat aja. Tafadhol. 5 nama hari kiamat. Pertama, Hari kiamat. hari kiamat. Dua yaumul wa'id. 3 al-yaumal akhir. 4 yaumul hisab. 5 al-qari'ah. Sudah masuk, kok Kak Yogi belum masuk ya? Al-yaumul akhir. Baik. Khair insyaallah. Siap. Syukran. Barakallahu fikum. Apa Kak Yogi aja nggak bisa mendengar? Coba nanti Kak Yogi ke yang lain ya. Syukran. Ghasyan dan sama Ghisyana. Dari mana sayang? Bekasi. Bekasi. Iya. Oke, coba nanti di chat ya. Oh, dari Bekasi ya. Baik, barakallahu fikum. Mumtaz. Ahsantum. Oke. 5 doang ya? Cuma 5 kan tadi ya, adik-adik ya? Benar nggak 5 doang? Iya, Kak, 5, Kak. Benar ya 5 ya. Sebenarnya ada banyak. Ya, kalau kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan ada 80. Ya. 80. Oh, banyak banget ya. Kenapa sih adik-adik nama hari kiamat itu bisa banyak? Kenapa ya? Kenapa nama hari kiamat itu bisa banyak? Ya, kenapa nama hari kiamat itu bisa banyak? Kok sepertinya ada yang di atas motor juga? Ada Aira lagi di motor. Barakallahu fikum Aira. Masya Allah. Sedang di jalan ya Aira ya? Naam, fi amanillah. Baik. Apa sih rahasianya nama hari kiamat itu sampai banyak namanya adik-adik? Ya, ada rahasianya nggak? Ada ya. Naam. Apa sih rahasianya hari kiamat itu bisa banyak namanya? Kayak mau lihat siapa ya yang siap menjawab ya? Siapa ya yang siap menjawab ya? Tapi udah tahu jawabannya. Sudah ya. Sudah tahu jawabannya insya Allah ta'ala. Kayak coba lihat siapa yang berani menjawab nih. Ayo dong, mana kok belum melihat lagi. Oke. Apa sih rahasianya nama hari kiamat itu jadi banyak? Oke. Akila dari Jakarta. Nah, Akila sudah pasang jempol dari tadi. Akila yang berkerudung kuning. Ya. Atau coklat ya. Kayak gini nggak tahu nih. Kuning apa coklat itu sayang? Silakan anak saleh nih. Ada di slide pertama.
Akila dari Jakarta. Silahkan. Akila, Ya. siapa Kak? Coba dibuka mute-nya, Nak. Sudah bisa belum? Belum. Sudah dibuka Belum. Kak? Oke. Karena Sedang diusahakan mungkin. hari kiamat itu adalah Sabar ya. Penonton sabar ya. Bisa? Sudah dibuka. Silakan coba Akila yang membukanya. Akila pakai kaf ya, bukan Akila, K I L A, A Ki Akila. Oh, banyak yang namanya Akila ternyata ya. Baik. Bisa dibuka? Belum. Sudah Kak? Baik. Sudah? Coba silakan dibuka, Nak. Ya. Ya, bisa dibuka sekarang coba. Ya. Coba bisa dijawab, sayang. Apa sih rahasianya nama hari kiamat itu bisa jadi banyak? Karena hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Iya, Kak Yogi masih belum bisa mendengar ya. Mungkin Umu Ahmad bisa mendengar. Teman-teman yang lain bisa mendengar nggak sih? Bisa Kak? Bisa. Kok Kak Yogi sendiri yang nggak bisa? Ya, ada apa? Sebentar. Atau, oh iya, coba. Coba lagi sayang, dijawab. Coba lagi Kak Akila, dijawab Akila. Karena hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Baru Kak Yogi bisa mendengar. Ternyata dari tadi Kak Yogi nggak ngidupin speaker. Kak Yogi. Ya, yang salah ya. Aduh. Ya, barakallahu fikum. Karena hari kiamat itu dahsyat. Ya, besar urusannya. Azuma sya'nuhu. Ya, besar sekali urusannya sehingga ya menandakan bahwasanya hari itu sangat mengerikan. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir adalah, apa sih adik-adik yang harus kita siapkan agar kita bisa menghadapi hari kiamat dengan baik? Ya, apa sih yang harus kita siapkan di muka bumi ini agar kelak jikalau takdirnya ada hari kiamat, datang hari kiamat, kita tidak menjadi manusia yang rugi. Mohon jawaban dari adik-adik sekalian, karena ini bisa menjadi nasihat buat kita semuanya. Oke, apa ya adik-adik ya, nasihat buat kita semua, agar kita siap menghadapi kepastian dari hari kiamat. Masya Allah, banyak ternyata yang ingin memberikan nasihat ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu fik. Banyak banget yang mau kasih nasihat nih. Apa sih nasihat dari adik-adik setelah mendengar kajian pada hari ini untuk menghadapi ya hari kiamat? Bekal apa yang harusnya kita bawa? Ya. Nah, oke. Nah, Kak mau dapat jawaban dari Ustadz. Dari Ustadz ya. Ustadz siapa ya? Dari Ustadz. Nah, atau dari Ustazah. Dari Ustadz apa dari Ustazah nih? Wah, baik yang bersemangat ya sepertinya ya. Kayak sampai bingung nih, mana nih yang harus kayak diminta pendapatnya ya. Baik. Yang Allah takdirkan adalah Fahma dari Bintaro. Silakan Fahma. Nah, Kak, Fahma. ya.
Fahma dari Bintaro. Silakan Fahma, berikan nasihat buat kita, apa sih yang harus kita siapkan? Memperbaiki amalan sholat. Terus apa lagi? Coba apa nasihat Fahma kepada kita semua? Memperbaiki amalan salat, taib. Tsumma. Apa lagi? Selalu memperbaiki amalan salat. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan berakhlak baik, tidak mudah marah, ya, saling memberi hadiah, saling membahagiakan. Kalau ada yang kesalahan kita bantu, gitu ya, anak salehah ya. Barakallahu fiik buat Fahma. Nah, buat 3 hadiah berikutnya, ya, silahkan tag catatan kalian masing-masing. Terus di bawahnya dikasih catatan sedikit tentang nasihat untuk menghadapi hari kiamat. Apa aja sih bekal yang harus kita siapkan? Jawaban terbaik akan segera Kak Yogi posting biiznillah agar menjadi nasihat buat kita semuanya. Oke, jadi nanti habis ini langsung catat lagi. Amalan yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki ibadah, misalkan. Aku harus semakin baik sama Abi dan Umi, misalkan. Ceritakan bekal apa yang harus kita siapkan untuk bisa menghadapi hari kiamat. Oke, barakallahu fikum jami'an, ditunggu loh. Semoga teman-teman yang hadir kajian pada sore hari ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di motor, baik yang ada di mobil, ya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan banyak keberkahan, semoga Allah banyak memberikan kebaikan buat adik-adik semuanya dan buat kita semua. Sampaikan salam Kak Yogi, buat Abi, ya, buat Umi, buat keluarga, semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan satu lagi, jikalau adik-adik butuh jawaban atau adik-adik mau bertanya, ya, Adlin, ngantuk Adlin. Ya, buat semuanya. Ya, adik-adik boleh WA ke Kak Yogi, ya. WA Kak Yogi itu ada di Instagram. Yang Ikhwan itu nomor Kak Yogi langsung. Silakan dengan senang hati Kak Yogi menjawab pertanyaan serta perihal yang adik-adik belum ketahui. Insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kak Yogi berharap setelah adik-adik bertanya, adik-adik amalkan, dan Kak Yogi minta sedikit bagian pahala dari kalian semuanya. Semangat buat adik-adik, buat Kak Alfa. Makasih Kak Alfa. Sepertinya Kak Alfa sudah menandai Kak Yogi di Instagram ya. Insya Allah nanti langsung Kak Yogi cek. Langsung Kak Yogi berselancar. Insya Allah di waktunya untuk melihat hasil dari anak-anak soleh dan solehah semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri yuk kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh iya, mohon maaf ya kajiannya agak lama ya adik-adik ya. Ternyata sudah jam 17.15. Barakallahu fikum jami'an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi 2 pekan lagi ya Kak. Insya Allah, insya Allah. Serial adab ya Kak ya, insya Allah. Betul, serial adab di pekan berikutnya. Di 2 pekan ke depan, insya Allah ada serial adab biiznillahita'ala. Ya, Assalamualaikum Kak Yogi. Iya, barakallahu fikum jami'an. Makasih adik-adik cantik, adik-adik ganteng. Barakallahu fikum, sehat-sehat ya nak. Sehat-sehat. Masya Allah. Assalamualaikum. Yogi pamit duluan. Terima kasih adik-adik ya. Untuk Gasya, Akila, dan Fahma, kirimkan alamatnya ke nomor yang sudah dicantumkan di layar ya sayang. Ya, assalamualaikum.